Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengulang kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan pertama di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Materi tersebut membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sumber bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia ini berawal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7 pada sekitar tahun 600 sampai tahun 790-an. Nah, di mana istilah Melayu atau Melayu berasal dari Kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berada di hulu Sungai Batanghari, Jambi di Pulau Sumatera. Namun, karena adanya gempuran dari Kerajaan Sriwijaya, membuat ibu kota Kerajaan Melayu berpindah ke daerah pedalaman, yang mana hal ini membuat masyarakat Melayu juga berasimilasi ke suku lain di Sumatera. Nah, semakin luasnya Kerajaan Sriwijaya hingga ke Filipina, semakin menyebar juga bahasa Melayu hingga meluas sampai ke Asia Tenggara. Dan kemudian bahasa tersebut dijadikan sebagai lingua franca oleh seluruh Asia Tenggara. Mungkin di antara kalian belum tahu nih, apa sih lingua franca itu? Sini aku jelasin ya. Jadi, lingua franca adalah bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi antara kelompok masyarakat yang memiliki bahasa yang berlainan atau berbeda. Nah, bahasa Melayu sendiri dijadikan sebagai lingua franca karena memiliki sistem yang sederhana dan mudah dipahami. Beberapa bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut diantaranya penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno yang ditemukan di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Prasasti yang berbahasa Melayu kuno berjumlah 18. Terdapat 10 di Sumatera, 6 di Jawa, dan masing-masing 1 di Filipina dan Vietnam. Jadi, bahasa Indonesia itu awalnya bersumber dari bahasa Melayu yang kemudian dipakai sebagai lingua franca dan kemudian menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya ada 4. Yang pertama, sebagai bahasa kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Melayu berperan dalam penyebaran nilai-nilai kebudayaan Sriwijaya ke berbagai wilayah di Nusantara. Yang kedua, perhubungan antar suku. Kemampuannya menjadi sarana komunikasi yang mudah diterima dan tidak mengenal tingkat tutur membuatnya menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menjaga hubungan antar suku. Yang ketiga, bahasa perdagangan. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan oleh para pedagang dari berbagai daerah, baik lokal maupun mancanegara, untuk melakukan transaksi jual beli di wilayah Sriwijaya. Dan yang keempat, sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi administrasi kerajaan dan dalam prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya. Lanjut, kita akan membahas mengenai mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada 3 alasan. Yang pertama, semua suku menerima. Dengan kata lain, semua suku tidak menolak untuk bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, lingua franca dan perdagangan. Lagi-lagi kita membahas mengenai lingua franca dan perdagangan. Seperti yang sudah aku jelaskan dan aku bahas tadi, lingua franca itu juga dijadikan bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca dan sebagai bahasa perdagangan. Hal ini membuat semua orang sudah paham tentang dan bagaimana cara menggunakan bahasa Melayu. Dan yang terakhir, sistem bahasanya sederhana dan membuat bahasa ini mudah dipahami oleh semua orang. Nah, adapun peresmian bahasa Indonesia yaitu pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada pengesahan UUD 1945.
Dan yang terakhir ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dijadikan sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan, dijadikan sebagai identitas nasional dan alat perhubung masyarakat dari berbagai suku dan daerah. Dan yang kedua atau yang terakhir, sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar akademik, sebagai alat perhubungan tingkat nasional, dan sebagai alat perhubungan kebudayaan dan iptek. Dan itulah tadi pembahasan mengenai materi pada pertemuan pertama di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya.